Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang token ekonomi. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Intan Safinas dan rekan saya Tasya Akila Zahra Sitepu, Gea Gayatri Ayuning Tias Keswara, dan Kevin Al-Islamaini Riawan. Selamat menyaksikan. Pengertian. Token ekonomi merupakan suatu cara atau teknik untuk memodifikasi perilaku dengan cara memberikan satu token sesegera mungkin apabila perilaku sasaran yang mau diubah muncul. Nah, token itu sendiri bisa berupa chip, stiker, poin, uang mainan, ataupun kartu yang mudah dikenali oleh anak. Nantinya, token-token tersebut dapat ditukarkan dengan reward atau hadiah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kesimpulannya adalah token ekonomi merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku dengan cara memberikan token atau kepingan sebagai penguat dari perilaku positif yang Komponen token ekonomi. Yang pertama, perilaku target yang ingin diperkuat. Yang kedua, token yang digunakan sebagai penguat terkomisi. Yang ketiga, penguat cadangan yang akan ditukarkan dengan token. Yang keempat, jadwal penguatan untuk pengiriman token. Yang kelima, tingkat pertukaran token dengan penguat cadangan. Dan yang keenam, waktu dan tempat untuk menukar token dengan penguat. Langkah menyiapkan dan mengelola token ekonomi. Untuk langkah yang pertama, tentukan perilaku target. Yang kedua, mengambil baseline dan simpan data. Yang ketiga, pilih jenis token. Yang keempat, pilih penguat cadangan. Yang kelima, kelola penguat cadangan. Dan yang keenam, mengidentifikasi bantuan yang tersedia. Yang ketujuh, pantau dan latih staff dan helper. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, menangani potensi. Langkah yang pertama, tentukan perilaku target. Perilaku target ditentukan sebagian besar oleh jenis individu yang terlibat. Jadi individu bagaimana dan siapa yang akan terlibat, lalu tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang akan dicapai. Jadi token ekonomi ini nanti untuk apa? Untuk perilaku yang bagaimana dan perubahan yang bagaimana yang akan kita tuju. Seperti itu. Lalu masalah perilaku spesifik yang mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Langkah yang kedua adalah mengambil baseline dan simpan data. Data dasar tentang perilaku target tertentu harus diperoleh sebelum memulai ekonomi token. Langkah selanjutnya ialah pilih jenis token. Token dapat mencakup uang mainan, tanda pada bagan dinding, chip poker, stiker atau perangko, atau banyak kemungkinan lain yang sesuai dengan kebutuhan token ekonomi Anda. Selanjutnya adalah pilih penguatan cadangan. Sistem token meningkatkan variasi penguat praktis yang dapat Anda gunakan karena penguat yang dapat dikirimkan segera mengikuti tanggapan yang diinginkan. Jadi pilih penguatan yang membantu program token ekonomi Anda. Baik, saya akan menjelaskan contoh pilih penguatan cadangan. Nah, misalnya, izin untuk begadang melewati waktu tidur selama seminggu dapat dibeli dengan 1000 poin. Sedangkan akses ke permainan selama seminggu dikenakan biaya 500 poin. Nah, di sini adalah contoh untuk penguatan cadangan. Penguatan cadangan di sini kita bisa definisikan dari slide sebelumnya, yaitu hak istimewa. Jadi subjek atau manusia yang sebagai yang kita modifikasi perilakunya harus diberikan hak istimewa. Langkah selanjutnya adalah kelola penguat cadangan. Langkah kelima ini menjelaskan tentang toko atau komisaris untuk menyimpan dan membagikan penguat cadangan adalah
fitur penting dari sebagian besar token ekonomi. Dalam token ekonomi kecil seperti ruang kelas, toko bisa jadi sangat sederhana. Katakanlah sebuah kotak yang terletak di meja guru. Dalam token ekonomi yang lebih besar, toko biasanya jauh lebih besar, mungkin menempati satu atau lebih ruangan. Terlepas dari ukuran toko, metode yang tepat untuk menyimpan catatan pembelian harus dirancang sehingga persediaan yang memadai, terutama barang-barang dengan permintaan tinggi, dapat diungkap. Yang keenam adalah mengidentifikasi bantuan yang tersedia. Dalam token ekonomi kecil seperti ruang kelas, bantuan dari individu lain mungkin tidak penting, tetapi tentu saja berguna terutama pada tahap awal program. Dalam token ekonomi besar seperti fasilitas psikiatri, bantuan semacam itu sangat penting. Bantuan dapat diperoleh dari sejumlah sumber. Nah, apa saja sih sumber itu? Yang pertama, orang yang sudah ditugaskan untuk bekerja dengan individu yang menjadi perhatian, misalnya asisten, perawat, asisten pengajar. Dan sumber yang kedua yaitu relawan. Sumber yang ketiga, individu yang memiliki perilaku maju dalam institusi, misalnya siswa yang lebih tua ditugaskan untuk membantu siswa yang lebih muda. Dan untuk sumber yang terakhir yaitu anggota token ekonomi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, individu telah diajarkan untuk mengirimkan token kepada diri mereka sendiri bergantung pada perilaku mereka yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu pantau dan latih staf dan helper. Staf dan helper yang mengelola token ekonomi juga tunduk pada hukum perilaku. Perilaku sasaran mereka juga harus diidentifikasi. Misalnya, penting untuk memutuskan siapa yang akan mengelola token dan untuk perilaku apa. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa token selalu dikirimkan dengan cara yang positif dan mencolok segera setelah respon yang diinginkan. Persetujuan yang ramah dan tersenyum harus diberikan oleh staf bersama dengan token. Dan individu yang menerima token harus diberitahu, setidaknya pada tahap awal, mengapa dia menerimanya. Penjelasannya seperti itu. Kenapa dia menerima. Staf dan helper juga harus sering menerima penguatan untuk perilaku yang sesuai, dan perilaku tidak pantas mereka harus diperbaiki jika token ekonomi berfungsi secara efektif. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-8, menangani potensi masalah. Beberapa masalah yang sering muncul adalah yang pertama, kebingungan. Kebingungan ini terjadi terutama selama beberapa hari pertama setelah dimulainya perekonomian. Masalah yang kedua yaitu kekurangan staf atau helper. Kekurangan yang ketiga atau masalah yang ketiga adalah upaya individu untuk mendapatkan token yang belum mereka peroleh atau backup bala bantuan yang untuknya mereka tidak memilih cukup token. Dan yang keempat, individu bermain dengan token dan memanipulasinya dengan cara yang mengganggu dan kegagalan untuk membeli penguat cadangan. Masalah ini dan masalah lain yang mungkin timbul dapat dikelola dengan perencanaan yang matang sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Penerapan token ekonomi. Token ekonomi telah digunakan secara luas dalam modifikasi perilaku dengan berbagai formulasi dan dengan berbagai pengaturan. Variasi token ekonomi telah diterapkan pada pasien rawat inap, remaja yang memiliki gangguan perilaku, anak-anak prasekolah, siswa sekolah dasar, siswa dengan ketidakmampuan belajar, narapidana, mahasiswa, pekerja dalam pengaturan industri, dan lain sebagainya.
contoh penerapan dari token ekonomi adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Mylan dan Mikey pada tahun 1976 kepada 33 narapidana di penjara dengan keamanan yang maksimal. Para narapidana ini menerima token jika mereka berhasil menyelesaikan rutinitas mereka sehari-hari, kegiatan pendidikannya, dan tugas lainnya. Token yang didapat adalah poin yang mereka catat dalam sistem buku cek yang dimiliki oleh setiap narapidana. Mereka kemudian dapat menggunakan poin yang telah dicatat tadi untuk berbagai penguat nyata dan aktivitas, seperti menukarnya dengan makanan kesukaannya ataupun hiburan. Mylan dan Mikey menyatakan bahwa perilaku target narapidana meningkat dengan keuntungan dari token ekonomi. Yang pertama, token merupakan penguat perilaku yang dapat digabungkan dengan penguat lainnya supaya lebih bervariasi. Yang kedua, token ekonomi sangat terstruktur sehingga perilaku individu yang diharapkan diperkuat secara lebih konsisten. Yang ketiga, dapat menguatkan perilaku individu segera setelah terjadi. Yang keempat, token mudah dibagikan dan penerima mudah menjual. Yang kelima, token dapat diukur dengan mudah sehingga mudah menentukan perilaku mana yang menerima token lebih banyak atau lebih sedikit. Yang keenam, penerima dapat belajar kemampuan-kemampuan yang terlibat dalam perencanaan ke depannya dengan menyimpan token untuk ditukarkan dengan hal-hal yang lebih diinginkan. Yang ketujuh, penukaran token mudah dilakukan karena penerima dapat menjumlahkan token yang dapat mengubah perilaku yang tidak diharapkan. Kekurangan dari token ekonomi menurut Milton Berger 2008. Yang pertama, waktu perencanaan cukup lama dan harus dirancang dengan matang, begitu pula dalam pelaksanaannya. Yang kedua, pembelian token memerlukan biaya yang besar. Contoh kasus pertama dalam memodifikasi perilaku menggunakan token ekonomi. Seorang ibu datang ke psikolog dan menceritakan perilaku anak perempuannya yang akhir-akhir ini berubah. Semenjak masuk SMA, ia sering pulang telat dan larut malam. Ia juga tidak mengerjakan pekerjaan sekolahnya. Ibunya sudah memarahi anak perempuannya tersebut, namun malah diabaikan. Sikapnya kepada ibunya pun berubah menjadi sangat dingin. Kira-kira bagaimana ya cara memodifikasi perilaku anak tersebut dengan menggunakan token ekonomi? Di dalam memodifikasi perilaku terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menentukan teknik modifikasi perilaku apa yang akan dipakai. Di dalam kasus ini, saya akan memakai teknik modifikasi perilaku token ekonomi. Di dalam token ekonomi ini terdapat manual atau panduan yang terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama adalah what, yaitu target perilaku apa yang ingin diubah atau ditingkatkan. Dalam konteks ini, perilaku pulang tepat waktu. Yang kedua adalah when, yaitu kapan pemberian token akan dilakukan. Pemberian token ini akan dilakukan sesegera mungkin setelah perilaku yang diinginkan itu muncul. Yang ketiga adalah who, siapa yang terlibat dalam modifikasi perilaku ini. Yang terlibat dalam modifikasi perilaku ini adalah modifier dan ibu. Jadi, di dalam melakukan teknik modifikasi dengan menggunakan token ekonomi ini, saya merancang modifikasi ini akan dilakukan selama 4 minggu. Jadi, di minggu pertama, itu jika subjek pulang tepat waktu, maka dia akan langsung diberikan 1 token. Nah, jika dalam seminggunya dia dapat mengumpulkan 6 token, nah di hari minggunya 6 token tersebut dapat ditukarkan dengan hal-hal yang disukai subjek. Contohnya adalah dress yang diinginkan subjek atau tas yang diinginkan subjek. Nah, poin-poin itu atau token-token yang dikumpulkan itu tiap minggunya poinnya itu akan berkurang karena agar lebih mudah dalam menghentikan teknik ini. Dan pada minggu kedua, jika subjek pulang tepat waktu 2 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan 1 token. Dan di dalam 1 minggu itu, jika dia berhasil mengumpulkan 3 token, maka di hari minggunya juga dia akan dapat menukarkan token itu dengan sesuatu hal lagi yang dia sukai. Contohnya dia ingin membeli sepatu baru, dia akan mendapatkan sepatu barunya.
Di minggu ketiga, jika subjek dapat pulang 3 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan 1 token. Nah, jika di dalam 1 minggunya ini dia dapat mengumpulkan 2 token, maka dia akan mendapatkan lagi hal-hal apa yang dia inginkan. Dan di minggu keempat, di sini adalah minggu perhentian modifikasi ini. Di sini jika dia pulang tepat waktu, dia tidak akan mendapatkan hadiah lagi, tetapi dia akan hanya mendapatkan pujian dari ibunya, seperti itu. Token-token yang didapatkan tadi itu, yang dikumpulkan tadi itu dimasukkan ke dalam kotak token, dan setiap pemasukannya dia akan diawasi oleh ibunya dan akan dicatat. Denny merupakan seorang anak kecil yang sering melakukan perilaku antisosial seperti perusakan, bolos sekolah, memukul teman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami akan memberikan Denny modifikasi perilaku dengan teknik token ekonomi. Token ekonomi yang digunakan dalam kasus ini berupa uang monopoli yang akan didapatkan oleh Denny ketika ia melakukan perilaku prososial atau perilaku yang diinginkan seperti belajar, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Dan jika uang monopoli atau token ekonomi ini telah terkumpul sesuai kesepakatan bersama, maka Denny dapat menukarkan token ekonomi yang telah didapat dengan hak istimewa sebagai positive reinforcement, seperti bermain games, jalan-jalan bersama teman-teman, dan lain sebagainya. Namun, apabila Denny tidak melakukan perilaku prososial, namun sebaliknya dia melakukan perilaku antisosial, maka Denny akan dikenakan biaya respon, yaitu penarikan jumlah tertentu pada token ekonomi. Hal ini disebut sebagai Kasus yang keempat. Nah, di contoh kasus yang terakhir ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Semi berusia 14 tahun yang ditempatkan dalam program pengobatan untuk pelaku remaja karena Semi ini pernah terlibat dalam vandalisme, pencurian, dan juga penyerangan. Nah, kira-kira untuk memodifikasi perilaku Semi menggunakan token ekonomi ini bagaimana ya? Nah, pertama kita harus tahu kalau tujuan dari program perawatan residensial ini yang diikuti oleh Semi adalah untuk memelihara perilaku prososial dan menghilangkan perilaku antisosialnya. Nah, nantinya Semi dan juga para penghuni lainnya itu akan diberikan kartu berisi poin-poin yang poin-poinnya tersebut itu akan didapatkan dengan cara mereka harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diatur seperti bangun tidur tepat waktu, lalu mandi, membersihkan diri, makan sarapan tepat waktu, tidur tepat waktu, dan yang lainnya. Setiap kali mereka melakukan tindakan prososial yang telah ditetapkan dari awal, nantinya mereka akan mendapatkan poin yang akan dituliskan di kartu tersebut. Nah, lalu jika nantinya poin tersebut sudah mencapai batas maksimal, Semi ataupun para penghuni lainnya akan mendapatkan hak istimewa. Hak istimewa ini apa? Nah, poin-poin itu nanti bisa ditukarkan seperti misalkan mereka ingin bermain game seharian, atau misalkan punya waktu yang lebih lama untuk menonton TV, bisa karaoke, dan yang lain-lain sesuai dengan kesepakatan antara penghuni dengan konselornya. Nah, tapi mereka pun juga bisa kehilangan poin-poin tersebut apabila mereka melakukan tindakan antisosial seperti misalkan berbohong, mengumpat, ataupun berkelahi. Nah, jika mereka melakukan tindakan ini, poin-poin tersebut akan dikurangi sehingga mereka tidak akan mendapatkan hak istimewanya mereka. Dalam kasus Semi menunjukkan perilaku yang baik. Jika Semi terus-terusan melakukan atau menunjukkan perilaku prososial yang telah ditetapkan, dan jika poin-poinnya sudah mencapai batas maksimal, maka ia akan mendapatkan hak istimewanya.
Dan jika Semi terus-terusan bisa melakukan tindakan prososial ini selama jangka waktu yang telah ditetapkan, misalkan saja 4 bulan, maka jika dalam waktu 4 bulan tersebut Semi menunjukkan tindakan prososial tanpa ada masalah sama sekali, maka Semi bisa dipulangkan dan dilanjutkan kembali untuk melakukan penanganan dengan konselor di rumahnya.